orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innalladzina qalu ilahi Allah, ilahi yang aku sembah Allah, tapi dia katakan innalladzina qalu Rabb. Tiga makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb, ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual, keluar dari sini dari masjid Rabbunallah kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya dikunci, digembok, diikat. Nanti ketika kita mati menghadap Allah, barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi, ternyata dia nyata. Hari ini orang menantang, mana malaikat itu? Mana malaikat? Kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta mana air minum itu. Ini dia. Tapi kalau dia minta mana malaikat, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu melawan, diam saja, sabar. Nanti malaikat maut akan datang pada masanya. Dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog seperti dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Malakul maut. Who are you? Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Madza turidu? What do you want? Kumaha? Tidak mau? Kamu mau apa malaikat maut? Aqbidu ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilan? Apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Jangan kalian jadikan update status.
Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum, karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah? Orang dia bangunnya jam 8 pagi. Jadi apa? Perlu proses latihan. Subuh dilatih, tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qabla subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 kali tergores dalam hati, 3 kali tercetus di pikiran, 3 kali terucap di mulut, PD pun datang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji. Dalam masjid besar Allah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid, hilang sendal. Hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited. Masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas. Tapi kan yang enak cuman ngomongnya. Waktu ceramah, waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu, kadang Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ya pengalaman pribadi. Maka perlu ada orang lain yang membisikkan ke telinga kita, ada Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita selalu bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gandingkan nama dia dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya apa? Selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita. Dokter, psikolog, psikiater menyarankan kita dengan segala usahanya. Beliau kuliah di fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dengan ilmu-ilmu mereka memberikan kita kekuatan. Bapak mesti kuat, ibu mesti tegar menghadapi ini semua. Ini adalah ujian hidup. Silakan makan ini 3 kali setelah makan, ini sebelum makan, ini sedang makan, ini sebelum tidur, ini setelah tidur. Membaca resep itu bertambah berat beban hidup. Akhirnya setelah obat dimakan, bawaannya tidur saja. Ketika tidur datang, masalahnya hilang. Ketika mata terbuka, masalahnya datang lagi. Makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Apa guna hidup kalau cuma tidur? Bagus mati. Angkat tangan, katakan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Besar ujian hidup ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Selama ini kau dipuji orang, sekarang tidak dipuji lagi. Selama ini kau dimuliakan orang, sekarang tidak dimuliakan lagi. Dulu masih ada mobil dinas, sekarang sudah ditarik. Dulu masih ada supir, sekarang nyetir sendiri. Dulu kemana-mana disambut dengan baleho, umbul-umbul, gambar besar, Tola'al badru alaina. Sekarang tidak diperdulikan orang. Kembalikan kepada Allah. Walhamdulillahi katsir. Pujian ini bukan punyaku. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Selama ini engkau dipuji orang, sekarang engkau dihinakan orang. Haters, buzzer, dan saudara-saudaranya. Maka sesungguhnya yang suci dan terpuji hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila.
hadapkan wajahmu kepada Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Wajah, karena wajah mewakili yang lain. Hadapkan wajahmu kepada Allah, yang lain ikut. Wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku bukan kepada orang kaya, ku hadapkan wajahku bukan kepada pejabat, tapi kepada siapa? Lillazi fataras samawati wal ard. Orang yang tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apanya. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau. Kacang hijau, bumi. Basket, matahari. Lalu kau sebesar apa? Sebesar upil, Pak Ustaz. Besar sekali upilnya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kau sombongkan? Maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata 2 huruf paling sedikit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kaf, nun, kun. 2 huruf. Selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai? Karena Allah ingin engkau ridha. Makanya subuh kita berkata raditu billahi rabb. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha, aku ridha Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi rabb. Aku ridha dia yang menciptakan aku. Aku ridha dia yang memberi aku rezeki. Dan aku ridha dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah. Jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram, haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbuna Allah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbuna Allah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Jangan sampai salah. Ini anak lahir jam 5 diazankan azan subuh. Sampai mertuanya heran, loh, ini kok pakai as-salatu khairum minan naum? Subuh lahirnya, Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir, karena ada orang lain yang membisikkan. Laktinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha. Ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung, maka mesti kuat berkata innalladzina qalu rabbuna Allah. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Bukan ketika senang zikir, ketika kenyang zikir, ketika tenang zikir, ketika error maki-maki. Yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Innalladzina qalu rabbunallah. Setelah itu barulah masuk summastaqamu, istiqamah. Hidupmu compang-camping tak beraturan.
bak kaca jatuh ke batu. Masuklah ke dalam Masjid Al-Matin, sucikan badanmu, sucikan pakaianmu, kau angkat tanganmu, Allahu Akbar, kau panggil dia, aku hambamu yang lemah, ya qawi, ya matin, ya jabbar, ya aziz, walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggil dia, seru dia, maka dia akan menjawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, istiqamah. Ustaz Somad, mama saya nggak suka dengan saya karena jilbab panjang. Kata dia, nanti kau nggak laku, mau kawin sama siapa? Jilbabmu pendek kan, kau mesti pacaran. Tapi dosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Bukan kenakalan remaja, kenakalan emak-emak. Berapa banyak laki-laki yang mengadu melelehkan air mata, tolong doakan Pak Ustaz. Kamu jomblo ya? Ternyata Ustaz suuzon, doakan supaya ayah saya sholat Pak Ustaz. Bapaknya tak sholat, emakmu gak sholat juga Pak Ustaz. Kok bisa begitu? Karena sama-sama gak sholat lah mereka nikah Pak Ustaz. Tapi anaknya, sulitkah bagi Allah membolak-balikkan hati bapakmu ibumu? Mudah. Tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azab. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana. Kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Mengamukkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tersenyum. Apa kata dia? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ketika kau sedang susah, memintalah kepada Allah, baik dalam keadaan susah karena dakwah, ataupun karena ujian kehidupan, ataupun karena wabah COVID-19, karena apapun. Summastaqamu, tapi tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan berjamaah. Ada orang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang gagah perkasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada anak muda yang cerdas luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perempuan, ada Asma binti Abi Bakar, ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidatuna Fatimah. Ini semua adalah jamaah. Kalau tidak berjamaah, kamu nggak berjamaah. Saya sudah melihat manusia ini penuh dengan kesesatan Pak Ustaz. Yang dapat hidayah cuma saya sendiri, yang lain masuk neraka. Ini orang luar biasa, bukan cuma tanah yang dia kapling, sorga pun di kaplingnya juga. Padahal kita disuruh mengajak orang lain. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit dan bumi cuman mau dimasuki dia, istrinya, sama mertuanya, bertiganya. Kita dibilangnya masuk neraka jahanam semua. Ini orang sangat egois. Summastaqam. Setelah dia berani berkata Allah, setelah itu dia istiqamah, barulah dia mendapatkan tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Dia bawakan rahmat, ketenangan dalam hati. Hati dalam badan kita. Hati kita bawa sejak dari rahim ibu kita. Tapi hati bukan punya kita. Hati punya Allah. Berapa banyak orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, istrinya ada, anaknya lengkap, duitnya banyak, tapi mati bunuh diri. Maka Islam mengajarkan Rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat membawakan ketenangan dalam hati.